Ada berapa anggota di dalam grup sekarang? 200 berapa ya Kak ya? 200. Lurin. Keren betul produknya ini, Bu. Iya. Bertemu kembali bersama saya Januar, tuan rumah podcast Kios 1 Solusinya Digital. Baik, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial karena ini rumah baru kayaknya nih Pandi. Kita di rumah baru dan tayang perdana lagi gini. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang spesial lagi gitu ya. Ketua Forkasi Sulawesi Selatan, Kakak Ira. Selamat datang. Dengan Ibu Hani. Ibu Hani. Baik. Hari ini mungkin pembicaraannya ini agak-agak ringan saja, Kakak ya. Kita ingin tahu lebih jauh apa sih itu Forkasi dan mungkin salah satunya mungkin karena ini istilah, kalau saya saja baru dengar ini istilah Forkasi, Kakak ya. Terus yang kedua mungkin Kakak Ira mungkin juga menjelaskan sedikit sejauh mana kerja-kerja Forkasi ini gitu. Terus yang ketiga, ke depannya harapan-harapan besarnya dengan semua keluarga Forkasi ini apa gitu. Siap. Itu mungkin yang akan kita bicarakan. Oke, baik. Kita mulai. Pertanyaan pertama mungkin begini, Kakak. Ini agak klise sebenarnya ini. Boleh bercerita sedikit Kakak Ira sendiri sebagai ketua Forkasi dan aktivitasnya seperti apa dengan Forkasi? Boleh cerita sedikit, Kak? Oke, terima kasih Kakak Januar. Halo sahabat Kios 1. Iya. Mohon izin saya lurusin sedikit. Oke. Dulu memang namanya Forkasi. Oh. Tapi sekarang geser sedikit jadi Forkesi. Forkasi ya? Iya, karena Oke. kebetulan ada nama yang sama di ketika mau bikin apa di pusat itu. Oke. Sehingga geser jadi Forum Keluarga Spesial Indonesia. Forum Keluarga Keluarga Spesial Spesial Indonesia. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi Oke. Forkesi. Oke, boleh cerita sedikit lagi, Kak? Untuk Forkesi sendiri, kami ini kepengurusan ada dari pusat. Oke. Dan dari pusat itu sudah ada sekian banyak chapter. Termasuk chapter Sulawesi Selatan ini? Chapter Makassar. Makassar tepatnya? Oh. Sudah ada di Sulbar setahu saya, sudah ada di Bali, sudah kan dari Jakarta ke Jawa, hampir seluruh Jawa sudah punya chapter. Oke. Bukit Tinggi juga sudah punya. Kayaknya lebih dulu Makassar gabung, kemudian Bukit Tinggi, Oke. Denpasar, dan sudah sekian banyak chapter. Oke. Kalau mau tahu update-nya ada di webnya Ya. Forkesi. Di sana. Saya sudah buka sih beberapa. Siap. Cerita sedikit, Kakak. Iya. Forkesi sendiri di Kota Makassar ini awal ceritanya seperti apa, dan Kakak Ira sendiri kenapa mau terlibat gitu? Iya, 2019 kalau tidak salah kita mulai launching di 2019. Oke. Tapi Terus? terbentuknya itu sudah dari 2018 akhir. Ya, supaya kami bersepakat untuk tanggal lahirnya itu di 17 Agustus. Oke, sebentar lagi berarti ya. Iya, Oke. tanggal lahirnya di 17 Agustus, waktu itu launching perdana bertepatan dengan perayaan Hari Down Syndrome di 2019 itu. Oke, sip. Dari dulu sampai sekarang hampir 5 tahun nih saya Iya. jadi ketua. Harapan pribadi sih semoga akan ada penerus barunya. Terkait dengan aktivitasnya ada sedikit pergeseran. Dari dulu itu kami mungkin karena anak-anak masih kecil ya waktu itu, jadi lebih pada upaya pendampingan, parenting. Kami sempat melakukan beberapa kali pusat layanan informasi secara online. Kembali karena kami belum punya sekret. Jadi kami dari pusat dituntut punya itu, pusat layanan informasi. Jadi apapun seputar anak berkebutuhan khusus dan penanganannya, intervensinya itu harusnya kami bisa memberikan layanan. Dan sekarang ini masih terbatas pada layanan yang sifatnya online, beberapa kali konsultasi via video call, dan untuk informasi pertanyaan-pertanyaan sekolah, penanganan itu biasanya di grup. Oke. Cerita sedikit, Kakak. Ini Forkasi ya. Ini kan semacam lembaga
yang komunitas ya komunitas ya. lebih ke komunitas. Tapi dia kelembagaannya seperti apa, Kakak? Maksud dalam artian gini, apakah dia di bawah naungan kementerian atau seperti apa sebenarnya? Saat ini tidak. Tidak sama sekali. Ya, Tapi payung hukumnya seperti apa? sudah Lembaga ini ada, seperti apa? kami punya ADART, Oke. punya apa sih akta pendirian, Oke. akta notaris, sudah kelembagaannya sih sudah sangat terstruktur. Mulai dari pusat sampai Iya, ke dari bawah. pusat, kami di chapter ini mengikut ke pusat. Oh, siap. Oke. Di Sulsel sendiri, ini kan ada beberapa kabupaten, Kakak. Ini sudah sejauh mana? Teman-teman Vokasi di Makassar ini sudah sejauh mana gitu? Menjangkau teman-teman di kabupaten? Nah, itu belum. Belum sama sekali? Belum. Masih fokusnya masih di Makassar ini. Teman-teman di Sulbar juga kayaknya sudah terbentuk Vokasi Sulbar Oke. gitu. Tapi ini masih Makassar dan sekitarnya, Kakak Januar. Oke. Iya. Berarti kabupaten lain belum ini? Belum. Nah, Masih seputar. Kami ada anggota dari Kabupaten Goa, ada Makassar sampai Sudiang, daerah Sudiang, Maros. iya. Tapi sudah ada di Pangkep ya salah satunya. Keluarga yang tergabung. Iya. Oke. Tapi ya itu gabung di WA Group. Ya, grup saja dulu silaturahimnya. Oke. Vokasi kemudian hadir untuk kemudian memfasilitasi keluarga-keluarga yang bagian dari keluarga spesial lah istilahnya ya, gitu ya. Kakak Ira, kasih kita sedikit informasi tentang seperti apa sih kerja-kerjanya Vokasi ini, gitu. Mungkin terutama seluruh pemirsa Q1 ini mau tahu sebenarnya. Yang belum tahu misalnya punya keluarga berkebutuhan khusus begitu, seperti apa sih sebenarnya gitu, Kak? Boleh cerita, Kak? Baik. Nah, lanjut cerita yang tadi. Awalnya itu kami fokusnya pada edukasi. Banyak sekali parenting yang kami lakukan. Pusat pun sekarang masih gencar melakukan parenting online, lebih banyak online, Kakak, sekarang. Kemudian mulai tahun lalu ya, 2 tahun lalu kami berpikir karena anak-anak kami ini sudah banyak yang beranjak remaja bahkan dewasa, ya kayaknya bagus kalau lebih fokus pada kegiatan vokasi. Gitu. Produktif ya, lebih produktif. Karena nuntut akademiknya kayaknya kurang agak-agak kalau kita nuntut anak-anak dengan kondisinya yang seperti ini mau melanjutkan pendidikan sampai jenjang kuliah misalnya sarjana terus dapat kerja dengan itu kayaknya kami harus memperbaiki frame terkait itu. Berarti ada pemetaan lagi nih terkait dengan kemampuan mereka, kemampuan dasar lah gitu ya, kemampuan dasar. Sekali. Jadi mengamati itu ada anak-anak kami yang masih bisa sekolah, tetapi ada yang sepertinya lebih, tapi secara umum lebih bagus kalau diarahkan ke keterampilan. Gitu. Makanya saat beberapa tahun terakhir ini memang kegiatan kami lebih fokus ke kegiatan-kegiatan vokasi. Terlebih lagi kalau sekarang kita diajak parenting terus online pula, kayaknya sudah sangat capek deh. Iya juga. Capek kayaknya. Mana lagi yang diajarkan mungkin berbeda dengan prakteknya ketika kami bersama anak-anak misalnya. Tidak semua teori sesuai dengan kondisi. Ya, tidak sesimpel itu sih sebenarnya ya. Tidak sesimpel. Saya bisa bayangkan bagaimana cara menghadapi teman-teman ini sebenarnya ya. Kita saja yang normal ini kadang-kadang di luar kendali juga. Dan saya sampai pada satu kesimpulan. Apa itu, Kak? Semua individu sebenarnya spesial. Betul. Kita sepakat dengan itu. Oke, Kakak. Kasih kita informasi lagi, Kakak, sudah berapa anggota Vokasi ini yang tergabung di dalam? Kalau dari sisi jumlah sudah ada berapa orang sih sebenarnya yang masuk di dalam? Nah, ini yang selalu jadi kendala, masalah jumlah dan pendataan. Terus terang, karena memang keterbatasan kami tidak pernah ngumpul anggota semua. Yang ada di data adalah mereka yang mau masuk grup. Jadi, ada berapa anggota di dalam grup sekarang? 200 berapa ya, Kak ya? 200.
Dan di grup itu pun tidak semua orang tua Aktif. Spesial, ada dari pemerhati. Support ya. Ya, misal dokter, dan kemudian ada guru-guru dengan praktisi dengan berbagai latar belakang yang menjadi pemerhati dari komunitas kami juga ada yang di dalam. gabung di sana gitu. Kakak Cito, bantu saya untuk membuka data. Ini ada beberapa data mungkin. 214 kakak. 214 ya. Bantu saya. Coba bukakan dulu. Ini disabilitas yang forecast coba. Ini. Sorry. Kayaknya ini butuh loading lagi nih. Nah, ini dia. Ini ya webnya Forecast Makassar ya. Ini turun dari Forecast pusat. Iya. Saya lihat sih kayaknya memang satu data dia ini. Iya. Dan kendala kami mungkin karena orang tua yang gabung di situ dengan berbagai kerempongannya sehingga untuk komitmen itu yang masih agak susah ya. Susah. Untuk bareng-bareng ini. Jadi prinsip kami sampai sekarang saling melengkapi. Siapa yang berkesempatan, siapa yang punya kemampuan, siapa yang penting ada unjuknya meski sedikit. Saya lagi cari data ini ya. Kita bahas ini dulu kakak. Ternyata di Indonesia itu pada tahun 2022 angkatan kerja disabilitas kita itu meningkat sampai 720 orang. Iya. Dan jadi ini juga kayaknya sekaitan dengan peraturan yang mengharuskan adanya tenaga kerja dari kalangan disabilitas 1% dalam satu perusahaan kalau tidak salah. Wajib itu kak? Ya, karena kemarin kami sempat diundang sama Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerjaan untuk apa tuh yang tenaga kerja disabilitas. Iya. Untuk dan memang sudah ada peraturan rupanya terkait itu. Cuma sayangnya kakak, ini lebih banyak disabilitas fisik yang bisa di sini. Oh, gitu. Anak-anak saya, misalnya anak-anaknya Bu Hani dan anak-anak segolongan yang lain yang terkategori disabilitas mental itu agak susah. Disabilitas mental dan disabilitas intelektual itu agak susah tercover. Kenapa kak? Kalau teman-teman disabilitas fisik, misalnya tunarungu, tunanetra, itu masih bisa, sederhananya aman nih. Masih bagus lah ya. Kognisinya masih oke. Terus? Tapi anak-anak kami yang autisme, yang Down syndrome, yang disabilitas intelektual, ini nih yang kami yang harus mewakili mereka. Makanya kalau ada pertemuan, teman-teman disabilitas fisik itu mereka mewakili dirinya sendiri, tapi kami ibu-ibunya, bapak-bapaknya, orang tuanya yang ada di situ. Oke. Gitu. Saya ke Kak Ibu siapa? Ibu Hani. Ibu Hani ini adalah salah satu orang tua ya yang memiliki anak yang spesial lah gitu. Kakak Ibu Hani boleh cerita ke kami begitu. Sejauh apa peran-peran teman-teman Forkesi ini mendampingi Ibu? Apa yang Ibu rasakan gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kebetulan saya punya 2 anak disabilitas. Oh, 2? 2. Yang satu spesifiknya? Intellectual disability. Oke. Yang pertama umur 21 tahun, yang kedua 10 tahun. Alhamdulillah setelah bergabung dengan Forkesi banyak keuntungan yang didapat. Memang awal-awal banyak kita berupa belajar online, parenting, tapi kan sekarang sudah banyak kelompok-kelompok lain yang kita bisa ikuti. Akhirnya mulai dari tahun lalu, alhamdulillah si kakak sudah lulus juga. Sudah lulus SMA LB. SMA. Cuma kekurangannya dia alhamdulillah fisik sempurna, sudah bisa mandiri, cuma dia bicara tidak lancar.
Oke. Jadi ya tidak bisa berkesempatan untuk melanjutkan ke jenjang Pendidikan tinggi. yang pendidikan lebih tinggi. Jadi Oke. makanya saya berfokus untuk di vokasi. Alhamdulillah vokasi menjembatani untuk membuat vokasi mandiri kepada anak-anak kami yang sudah remaja dan dewasa. Oke, oke. Tahun lalu kita mengadakan pelatihan selama 7 hari dengan berbagai macam vokasi yang nanti di situ kita lihat di mana dia punya keinginan dan minat bakatnya. Oke. Ada meronce, bikin gelang dan bikin strap bikin masker. strap masker, terus ada bikin gantungan kunci sama bros, ada bikin hiasan piring, Iya. pokoknya banyak macam itu Termasuk hari. cooking. Termasuk cooking, minuman. Oke. Kebetulan anak saya kemarin itu suka di bikin shibori dengan ekoprint. Boleh kasih lihat Ibu? Nah, ini ekoprint. Seperti apa? Coba ini kulihat, Bu. ekoprint. Ini EcoPrint namanya ya? Shibori itu. Shibori ini. Ini yang EcoPrint. Keren betul produknya ini Bu. Iya. Alhamdulillah sudah banyak pesanannya. Oh, Sudah banyak yang iya. laku. Kalau kayak ini si EcoPrint nih. ekoprint ini. Iya. Ini ekoprint itu kaosnya. Ya seperti ini ya, Iya. kaosnya ya. Oke. Ini pasminanya berupa bisa juga di pasmina. Wih, keren betul. Ini Iya, iya. ini buatannya. Yang Ibu juga. pakai ini juga? Iya, buatannya. Termasuk baju yang saya kenakan. Yang Ibu pakai juga ya? Ini juga shibori EcoPrint. ini. EcoPrint. Jilbab, Oke, oke, oke. ya. Jadi banyak alhamdulillah keterampilan yang anak saya yang bisa, dan kebetulan teman-teman juga masing-masing anak kan berbeda ke minat bakatnya. Oke, Jadi begitu. Iya. Ibu begini, saya tadi mendengar Ibu bercerita seperti ini sebenarnya dengan dua anak yang spesial ini, apa ya? Saya merasa memang ini orang-orang tua yang tergabung di dalamnya memang orang-orang tua spesial, memang yang dipilih khusus oleh Tuhan ini sebenarnya. Iya. Gitu, makanya apa ya? Kita merasa ini bahwa sebenarnya kita belum apa-apa sebenarnya. Jadi gini Ibu, apa ya? Dengan segala keterbatasan, sebenarnya itu di balik itu semua sebenarnya ada kemampuan yang memang orang-orang tua ini memang dititipi kemampuan untuk menggali semua potensi itu. Iya. Jadi apa ya? Saya sih sebenarnya melihatnya bahwa memang yang paling penting sebenarnya di sini adalah bagaimana kemudian ikatan kekeluargaan itu terus dijalin bersama ya. Ibu Ira, tolong kasih ke kami sebenarnya yang paling mendesak di teman-teman vokasi ini seperti apa sebenarnya? Iya. Selain sudah ada nih produk vokasinya sudah banyak gitu. Jadi kami sebenarnya berusaha untuk menjalin kemitraan karena mengingat bahwa kami terbatas. Satu, kami tidak punya tempat. Makanya untuk kegiatan-kegiatan selama ini itu berlangsung online. Oh, gitu. tempat ya Ibu ya paling mendesak. Plus di itu sih di prakarsai sama pandemi kemarin. Oke. Akhirnya kegiatan pun berlangsung meski online. Nah, alhamdulillah Sentra Wirajaya itu berkenan menjalin kerjasama dengan kami. Selama ini sejak tahun lalu itu kita sudah difasilitasi tempat pelaksanaan. Jadi kelas-kelas vokasi itu dilakukan di sini. Produksi begitu ya. Pelatihannya. Ya. Terus orang tua yang sudah ikut pelatihan boleh melanjutkan di rumah. Jadi intinya lagi pendampingan orang tua sih yang berperan di sini karena itu beberapa anggota kami tuh lebih banyak yang disabilitas mental itu tadi. Gitu. Iya. Jadi orang tua yang berhasil melanjutkan hasil pelatihan ya seperti salah satunya Ibu Hani. Kakak Agung sudah berhasil sampai menjual loh ini. Nanti kita ngobrol sama Agung ya. Iya, Kita akan ngobrol juga dengan Agung. Sudah punya merek brand sendiri. Wah, sukses betul ya.
luar biasa bersyukur. Ya, artinya ini adalah salah satu bagian bahwa Forkesi kemudian hadir dan menjembatani teman-teman spesial ini begitu. Jadi ya saya sebenarnya berharapnya pasca pertemuan kita ini orang-orang terkait, pengambil kebijakan dan sebagainya bisa mendengar kebutuhan teman-teman dari Forkesi ini gitu ya. Mungkin kita mau apa ya, dengan segala karya yang dimiliki oleh teman-teman dari spesial ini, apa kemudian langkah selanjutnya teman-teman Forkesi? Atau Ibu mungkin punya harapan tertentu nggak sih sebenarnya ke depannya di Forkesi ini? Harapannya anak-anak kami tetap diberikan pelatihan dan bisa dan ada tempat untuk menjual karya-karya mereka. Oke. Karena itu yang lagi yang kita susah. Ketika mereka membuat seperti anak saya, dia mau langsung jual. Itu lagi saya lagi ajar bagaimana tidak semua barang yang dibikin bisa langsung laku. Nah, Dan dia maunya langsung terima berupa cash, berupa tunai. Mengkomunikasikan ini. Oke. Jadi sebenarnya melihat beberapa ada yang sudah bisa lanjut dari pelatihan-pelatihan yang sudah diberikan. Kami sendiri berharap karena kan ini misal kami kan sudah menyelenggarakan juga pelatihan. Jadi tahun lalu masih hitungan karena apa namanya sekaligus kegiatan pengabdian saya sebagai dosen UNM. Oh, Ibu dosen juga ya? Saya dosen Fakultas Psikologi kebetulan. Nah, merangkai dengan kegiatan pengabdian itu tahun ini kami sudah ada donasi. Jadi peserta yang mengikuti pelatihan itu memberikan donasi sebagai pengganti alat bahan gitu ya. Jadi alhamdulillah sudah ada cash ya, sudah ada yang bisa terhimpun dari situ. Begitu juga beberapa kali penjualan Sentra Wirajaya mengikutkan kami pameran-pameran dan alhamdulillah ada beberapa produk yang laku. Untuk anak yang mengerjakan sudah kami akan berikan fee-nya. Tapi keuntungannya ke mereka ya? Ya, ada ongkos kerjanya. Tetapi ada juga untuk kegiatan vokasi. Kami berharapnya ketika ini lancar kan ada dana yang bisa dikelola. Termasuk memberikan pinjaman kepada nah ini catatan khusus ya Kak ya. Sepertinya pemerintah kita ini ya, saya langsung tembak saja. Pemerintah kita ini butuh segera memberikan bantuan khusus gini. Kalaupun sebenarnya kemarin pemerintah kita dalam hal ini Kementerian Sosial banyak memberikan bantuan, tapi mungkin pemerintah daerah ya yang masih kurang memberikan bantuannya ya khusus dalam hal ini akses pinjamannya. Ya, itu salah satunya. Jadi karena kami terus terang begini Kakak, sudah beberapa kali dengan menjalin itu kayaknya agak susah dan lama. Sehingga kami berpikir bagaimana kalau kita mandiri gitu. Syukur kita ada yang fasilitasi tempat gitu ya. Ada yang fasilitasi jualan. Dana yang terhimpun rupanya siapa tahu bisa berputar seperti itu. Betul. Dan bukan hanya Kakak Agung saja, semua yang anak-anak yang spesial ini punya kemampuan. Punya kemampuan untuk itu. Kakak kasih kita informasi lagi, produk-produk ini kita bisa dapat di mana saja Kakak? Untuk saat ini? Untuk saat ini insya Allah akan ready di Galeri Sentra Wirajaya. Kami juga akan mulai mengaktifkan di media sosial. Media? Iya. Ada sosial medianya nggak? Forkesi Makassar? Ya, ada di Facebook dan Instagram. Dan udah main sosial media juga ya? Dan insya Allah semua individu yang menjual itu akan tag Forkesi. Nanti kami bikinkan regulasinya supaya meskipun di post di akun masing-masing tetap ketek. Biar lebih luas jangkauannya gitu ya. Terus nanti siapa tahu bisa ngetek kios 1. Siap. Oke, nanti kita bicara lebih lanjut lah kalau itu Kak, untuk teknis-teknis yang seperti itu. Terakhir mungkin gini Kak, ini klise sebenarnya pertanyaannya Kak, soalnya saya mau Kakak Ira sendiri atau mungkin Ibu bisa sampaikan harapan terbesarnya mungkin khusus untuk
seluruh keluarga yang spesial di luar sana yang belum tergabung di Forkesi gitu. Kemudian yang kedua mungkin boleh juga sampaikan apa harapan besarnya terhadap pemerintah khususnya. Ini saya langsung tembak saja. Oke. Pemerintah. Saya Ayo. dulu. Ya. Kalau saya selaku ketua Forkesi, saya berharap bisa menjangkau teman-teman dimanapun, khususnya Sulawesi Selatan ini. Ya, ya. Jadi karena keterbatasan kami hanya ada di medsos, kami hanya ada dan siapa tahu dengan berkolaborasi dengan Sentra Wirajaya, jangkauan itu bisa semakin meluas. Jadi teman-teman, keluarga-keluarga disabilitas yang belum tahu mau ngapain, termasuk yang anaknya masih kecil, misal mulai dari awal yang dari awal kami berharap PLI bisa ada di sini. Apa sih? Pusat Layanan Informasi. Jadi siapapun yang butuh informasi, barangkali ke depan bisa kami punya tempat gitu. Harus ini segera. Oke. Iya, kemudian saya selaku ketua Forkesi dan juga orang tua dari anak spesial berharap ada sekolah vokasi, Kakak. Ada khusus sekolah vokasi. Karena terus terang anak-anak kami mungkin bisa kami paksakan, tapi sesuatu yang dipaksakan hasilnya pastinya. Iya, jadi memang sih saya harus realistis mengatakan bahwa untuk nuntut dia ke akademik itu hal yang akan menyiksa saya dan menyiksa dia. Sehingga andai ada sekolah vokasi yang memang sudahlah. Kalau keterampilan bacanya memang susah ya sudah, yang penting kau bisa hitung uang nak. Kau bisa tahu ini kamu untung, ini kamu rugi, cukuplah itu. Jadi dengan eksplor keterampilannya, baik itu dalam kerajinan, cooking, termasuk olahraga, karena anak-anak kami juga ada beberapa yang sudah bagus. Dan ini mau coba kerjasama sama Soina sih. Siapa tahu bisa dibina dalam hal olahraga gitu ya. Siapa tahu bisa jadi juara lomba apapun itu. Yang penting bisa jadi jalan dia untuk bekal hidupnya gitu. Baik. Dan bisa dikelola dengan baik. Misal ada koperasinya, misal ada apanya. Karena anak kami ini mungkin harus memang ada yang mengontrol nih. Oke. Ibu sendiri ada yang mau disampaikan, Ibu, sebagai orang tua gitu? Harapannya sih sebetulnya kita semua pasti berpikir kalau mereka besar, mereka sama siapa dan berbuat apa. Apalagi kalau kita sudah tidak ada. Pasti semua yang dititipi anak spesial pasti berpikir seperti itu. Ketika kita tidak ada, akan di mana? Sama siapa ini anak-anak spesial kita? Apa yang harus kita kasih supaya mereka bisa mempertahankan dirinya dengan siblingnya kah, dengan keluarga yang lain? Itu kita belum bisa yakin penerimaan keluarga-keluarga lain. Kecuali sibling saja masih belum bisa 100% menerima saudaranya. Jadi yang itu kita sekarang berpikir untuk kasih keterampilan yang bisa memberikan dia keterampilan menghidupi nanti dirinya di masa yang akan datang. Itu sih keinginannya sebetulnya orang-orang tua spesial sebetulnya itu untuk mereka mandiri di masa depannya. Terkhusus disabilitas mental. Khusus disabilitas mental. Karena itu sahabat Netra pun masih bisa pergi kuliah sampai ke luar negeri. Disabilitas mental itu jarang yang kuliah. Untuk mandirinya saja itu masih banyak dibantu. Seperti itu. Ini butuh tips dari Kakak Januar. Semua seluruh Indonesia itu pasti berpikir seperti itu. Masa depannya anak-anak kami itu seperti apa dan bagaimana ketika tidak ada orang tuanya nanti. Saya harus bilang apa lagi ya? Artinya memang kalau kita berbicara kesempurnaan sepertinya memang
kita masih jauh dari yang namanya sempurna sebenarnya. Walaupun sebenarnya secara fisik kita masih utuh, tapi sebenarnya saya merasa bahwa lewat cerita ibu ini tidak ada apa-apanya kita sebenarnya ini. Gitu. Jadi buat keluarga dimanapun berada yang punya anak spesial di luar sana, ya terus kuatlah. Karena ibu-ibu semua orang-orang tua di luar sana yang memang spesial. Dan kalian dititipkan. tidak sendiri. Ya, ada itu. kami di sini. Oke ya, terus semangat ibu ya. Ya. Kita support lah sebisa mungkin yang bisa kita kerjakan sama-sama, kita kolaborasi. Gitu. Oke, ini di sesi terakhir ya. Mungkin ada satu sesi lagi yang khusus mungkin saya kasih ke ibu. Ibu mungkin saya minta untuk menjawab dengan satu kata saja. Gitu. Begitu saya mengatakan, ibu menjawab saja dengan satu kata ya. Ya, ini spesial sebenarnya. Selalu ada di sesi terakhir. Oke, yang pertama. Satu kata saja ya. Apa yang terlintas ketika saya mengatakan ini? Kegiatan vokasi. Mandiri. Mandiri, oke. Pemberdayaan masyarakat? Untuk pemberdayaan masyarakat, semua bisa. Semua Bisa. Bisa dikerjakan, oke. Kerajinan tangan? Kerajinan tangan. Harus laku. Harus laku ini. Oke. Oke, vokasi. Ibu mungkin? Kami ada bersama-sama menemani kalian. Oke. Satu kata yang terlintas di ibu apa tentang vokasi? Kekuatan. Oke. Ini terakhir dari yang terakhir. Kios 1. Ya satu. Keren. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Saya terima kasih karena sudah mau datang di studio ini, dan ibu juga salam saya kepada semua anak-anak yang spesial di luar sana, kakak ya, yang sudah tergabung dalam keluarga vokasi ini gitu. Dan terakhir mungkin saya mengatakan begini, mungkin di luar sana teman-teman masih merasa sempurna. Sebenarnya di balik kesempurnaan itu sebenarnya kita masih banyak sekali kekurangan dibanding teman-teman kita yang spesial ini. Oke. Terakhir, jangan lupa terus dukung kami dan support. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Salam spesial. Salam spesial begini ya? Iya. Oke, salam spesial. Oke, thank you Ibu. Thank you kakak.